Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Robi Marcharis, yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi dari bab 10, yaitu The Cost of Capital, atau dalam bahasa Indonesia yang disebut biaya modal, yang merupakan salah satu materi paling penting dalam manajemen keuangan. Kenapa materi ini sangat penting? Karena hampir semua keputusan besar perusahaan itu berhubungan langsung dengan cost of capital. Misalnya ketika perusahaan ingin membuka cabang baru, membeli mesin baru, melakukan ekspansi bisnis, mengakuisisi perusahaan lain, atau bahkan ketika menentukan apakah suatu proyek ini layak dijalankan atau tidak. Nah, semua keputusan itu tidak bisa hanya berdasarkan apakah proyek ini menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus ditanya apakah keuntungan tersebut cukup besar dibandingkan biaya modal yang digunakan. Nah, di sini cost of capital menjadi sangat penting. Kalau perusahaan salah menghitung cost of capital, maka keputusan investasinya juga bisa salah. Proyek yang seharusnya ditolak malah diterima, atau sebaliknya nih, proyek yang sebenarnya sangat menguntungkan justru malah ditolak. Nah, akibatnya bisa fatal. Perusahaan bisa kehilangan nilai, investor menjadi kecewa, bahkan bisa menyebabkan kerugian jangka panjang. Nah, karena itu cost of capital menjadi dasar utama dalam financial management. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai apa itu cost of capital, mengapa cost of capital itu penting, apa saja nih komponennya, bagaimana menghitung WACC, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian penyesuaian terhadap resiko, serta bagaimana penerapannya nih dalam dunia bisnis saat ini. Nah, jadi kalian simak ya sampai selesai. Mari kita mulai dari pengertian dasarnya terlebih dahulu. Nah, apa sih cost of capital itu? Nah, secara sederhana, cost of capital itu adalah biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana atau modal yang digunakan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kalau kita pikirkan secara sederhana, tidak ada modal yang benar-benar gratis. Ya nggak sih? Nah, kalau perusahaan meminjam uang ke bank, pasti ada bunga. Nah, kalau perusahaan menerbitkan obligasi, pasti ada biaya kupon. Kalau perusahaan menerbitkan saham, investor mengharapkan return. Kalau perusahaan menggunakan laba ditahan, pemegang saham tetap mengharapkan hasil. Nah, yang artinya semua sumber dana memiliki biaya. Nah, biaya inilah yang disebut cost of capital. Nah, dalam buku Brigham dan Houston dijelaskan bahwa cost of capital adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan agar nilai perusahaan itu tidak menurun. Jadi, cost of capital itu bukan sekedar biaya biasa, tapi merupakan minimum required return atau tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai oleh proyek investasi. Kalau proyek menghasilkan return di atas cost of capital, proyek layak diterima. Kalau return di bawah cost of capital, proyek sebaiknya ditolak karena proyek tersebut tidak mampu menutup biaya modalnya. Contohnya seperti ini. Misalnya sebuah perusahaan memiliki cost of capital sebesar 10%. Lalu ada proyek investasi baru yang diperkirakan menghasilkan return sebesar 15%. Nah, karena 15% ini lebih besar daripada 10%, maka proyek tersebut layak dijalankan. Tetapi jika ada return proyek hanya 7%, maka proyek itu sebaiknya ditolak. Kenapa? Karena perusahaan mengeluarkan biaya modal 10%, tetapi hanya memperoleh hasil 7%. Nah, secara ekonomi itu merugikan. Jadi bukan hanya soal untung atau rugi, tetapi apakah keuntungan tersebut lebih besar daripada biaya modal. Inilah inti dari cost of capital. Baik, selanjutnya yaitu cost of capital sebagai hurdle rate. Nah, dalam financial management, cost of capital itu sering disebut sebagai hurdle rate atau tingkat kerintangan. Nah, kenapa bisa disebut hurdle rate? Karena proyek investasi harus melompati batas minimum agar layak diterima. Kalau tidak mampu melewati batas tersebut, maka proyek ditolak. Ibaratnya kayak lomba lari gawang. Kalau atlet tidak bisa melewati rintangan, maka gagal. Nah, begitu juga proyek investasi. Kalau return proyek tidak bisa melewati hurdle rate, maka proyek gagal.
Nah, dalam buku juga dijelaskan bahwa hanya proyek yang returnnya melebihi cost of capital yang boleh diterima. Karena itu, cost of capital ini menjadi alat seleksi investasi yang sangat penting. Nah, selanjutnya, mengapa sih cost of capital itu sangat penting? Nah, ada beberapa alasan utama. Yang pertama yaitu dasar pengambilan keputusan investasi. Ini adalah fungsi yang paling utama. Perusahaan selalu menghadapi banyak pilihan investasi. Contohnya, apakah membeli mesin baru, apakah membuka cabang baru, apakah ekspansi ke luar negeri, apakah membeli perusahaan lain, atau apakah masuk ke bisnis baru. Nah, semua keputusan itu harus dievaluasi. Tidak cukup hanya melihat apakah proyek menghasilkan laba, tetapi harus dibandingkan nih dengan cost of capital. Kalau return proyek ini lebih besar daripada cost of capital, maka diterima. Kalau return proyeknya lebih kecil daripada cost of capital, maka ditolak. Ini adalah dasar dari capital budgeting, dan inilah alasan mengapa cost of capital ini sangat penting. Nah, yang kedua yaitu digunakan dalam EVA atau Economic Value Added. EVA adalah ukuran apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai ekonomi. Kadang perusahaan terlihat untung secara laporan keuangan, tetapi belum tentu benar-benar menciptakan nilai. Kenapa? Karena laba akuntansi ini belum memperhitungkan biaya modalnya. Misalnya perusahaan menghasilkan laba 100 miliar, tetapi biaya modalnya 120 miliar. Berarti sebenarnya perusahaan itu belum menciptakan nilai yang secara ekonomi justru masih negatif. Nah, EVA ini membantu melihat hal ini secara sederhana. EVA itu laba operasi setelah pajak dikurangin biaya modal. Dalam buku juga dijelaskan bahwa EVA ini lebih baik daripada net income karena memperhitungkan biaya ekuitas yang sering diabaikan. Jadi cost of capital ini sangat penting dalam mengukur kinerja perusahaan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu digunakan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan harus menentukan nih berapa persen hutangnya, berapa persen sahamnya, dan berapa persen laba ditahannya. Komposisi ini tuh disebut sebagai capital struktur, yang tujuannya yaitu untuk mencari struktur modal yang paling efisien, yang artinya biaya modal serendah mungkin, nilai perusahaannya setinggi mungkin. Kalau hutang terlalu sedikit, perusahaan kehilangan manfaat tax shield. Kalau hutang terlalu banyak, risiko kebangkrutannya menjadi meningkat. Jadi harus dicari nih kombinasi terbaiknya, dan untuk itu perusahaan membutuhkan cost of capital. Yang keempat yaitu digunakan dalam keputusan leasing atau pembelian. Kadang perusahaan itu bingung lebih baik membeli aset atau menyewa. Nih, misalnya membeli gedung, membeli mesin produksi, membeli kendaraan operasional, atau lebih baik leasing. Nah, cost of capital ini digunakan untuk membandingkan pilihan mana yang lebih efisien. Gitu. Yang kelima yaitu digunakan dalam regulasi tarif perusahaan besar. Misalnya perusahaan listrik, air, gas, telepon. Pemerintah perlu menentukan tarif yang adil, tidak boleh terlalu tinggi sehingga merugikan masyarakat, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah sehingga perusahaan menjadi rugi. Nah, untuk itu digunakan cost of capital sebagai dasar penentuan tingkat return yang wajar. Jadi cost of capital ini tidak hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga bagi regulator dan pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu komponen biaya modal. Nah, secara umum sumber modal perusahaan itu berasal dari 3 kelompok utama, yaitu yang pertama debt atau hutang, preferred stock atau saham preferen, dan common equity atau ekuitas saham biasa. Nah, ketiganya itu disebut sebagai capital components. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu cost of debt atau biaya hutang. Nah, kalau perusahaan ini meminjam uang dari bank atau menerbitkan obligasi, tentu perusahaan harus membayar bunga. Nah, bunga inilah yang disebut sebagai cost of debt. Contohnya, perusahaan meminjam dana dengan bunga 10%
per tahun, berarti biaya hutangnya adalah 10%. Tetapi dalam perhitungan WACC yang digunakan bukan bunga biasa, yang digunakan adalah after tax cost of debt atau biaya hutang setelah pajak. Nah, kenapa? Karena bunga hutang dapat mengurangi pajak. Nah, ini disebut tax shield atau hutang memberikan manfaat pajak. Karena itu biaya hutang sebenarnya lebih murah daripada yang terlihat. Gitu. Makanya hutang sering dianggap sumber dana yang relatif murah. Tetapi tetap harus hati-hati karena terlalu banyak hutang juga meningkatkan resiko. Jadi harus bukan berarti semakin banyak hutang semakin baik, jadi harus seimbang. Baik, selanjutnya yaitu cost of preferred stock atau biaya saham preferred. Nah, saham preferred ini adalah saham yang memiliki karakteristik campuran antara hutang dan saham biasa. Investor preferred stock biasanya itu menerima dividen tetap. Misalnya, setiap tahun investor mendapatkan dividen tetap 10.000 per lembar. Nah, karena ada pembayaran tetap, preferred stock mirip nih dengan hutang, tetapi tetap termasuk ekuitas. Gitu. Jadi berbeda dengan hutang, dividen preferred stock tidak mengurangi pajak, karena itu tidak ada tax shield. Itulah sebabnya biaya preferred stock biasanya lebih mahal daripada hutang. Baik, selanjutnya yaitu cost of equity atau biaya ekuitas. Nah, cost of equity atau biaya ekuitas ini tuh banyak orang bingungkan, seperti kayak kalau perusahaan menggunakan modal sendiri atau laba ditahan, kenapa masih ada biaya? Bukannya itu dana milik sendiri? Nah, jawabannya tetap ada biaya. Kenapa? Karena ada yang disebut opportunity cost. Misalnya perusahaan ini memperoleh laba besar tahun ini. Perusahaan punya dua pilihan. Pilihan pertama yaitu laba dibagikan sebagai dividen. Pilihan kedua yaitu laba ditahan dan digunakan kembali untuk investasi. Nah, kalau laba dibagikan sebagai dividen, pemegang saham bisa menginvestasikan uang itu ke tempat lain, misalnya ke deposito, obligasi, saham lain, atau bisnis lain. Yang artinya, ketika perusahaan menahan laba, pemegang saham mengorbankan kesempatan memperoleh return dari tempat lain. Karena itu, perusahaan minimal harus memberikan return yang setara. Nah, biaya kesempatan inilah yang disebut sebagai cost of retained earning atau biaya laba ditahan. Jadi retained earning ini bukan dana gratis, tetapi ada biaya ekonominya, dan inilah dasar dari cost of equity. Selanjutnya yaitu metode menghitung cost of equity. Nah, pada bagian sebelumnya kan kita sudah memahami ya bahwa retained earning ini tetap memiliki biaya karena adanya opportunity cost. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung cost of equity. Nah, dalam bab 10 juga dijelaskan ada 3 pendekatan utama yang biasa digunakan perusahaan, yaitu CAPM, bonds, yang kedua bonds yield plus risk premium, yang ketiga yaitu DCF approach. Nah, ketiga metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama CAPM atau Capital Asset Pricing Model. CAPM adalah salah satu metode paling terkenal dalam keuangan. Nah, model ini juga digunakan untuk menghitung return yang diharapkan investor berdasarkan tingkat risiko saham. Nah, kelemahan CAPM ini, walaupun dia terkenal, CAPM ini juga punya kelemahan. Misalnya, sulit menentukan beta yang akurat, sulit memperkirakan market return, dan asumsi CAPM kadang terlalu ideal. Karena itu, perusahaan sering tidak hanya memakai satu metode. Biasanya mereka membandingkan beberapa metode sekaligus. Nah, untuk metode kedua ini jauh lebih sederhana, namanya bond yield plus risk premium approach. Nah, kalau perusahaan harus membayar bunga obligasi sebesar sekian persen, maka investor saham tentu meminta return yang lebih tinggi. Kenapa? Karena pemegang saham memiliki risiko lebih besar daripada pemegang obligasi. Jadi rumusnya itu adalah
Cost of equity ini bond yield ditambah dengan risk premium. Biasanya risk premium itu sekitar 3% sampai 5%, tergantung kondisi perusahaannya. Misalnya yield obligasi perusahaannya 8%, risk premiumnya 4%, maka CF approach. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu discounted cash flow. Metode ini sangat sering digunakan. Nah, jadi mana nih yang lebih baik? Biasanya perusahaan itu menggunakan ketiganya sekaligus, lalu hasilnya dibandingkan. Kemudian manajemen menggunakan judgement profesional untuk menentukan angka yang paling realistis. Karena seperti yang dijelaskan dalam buku, keuangan itu bukan hanya soal rumus, tetapi juga soal pertimbangan yang tepat. Baik, yang selanjutnya yaitu cost of new common stock. Nah, sekarang kita masuk nih ke kondisi ketika perusahaan tidak cukup hanya menggunakan retained earning. Kadang perusahaan juga membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga laba ditahan ini tidak cukup. Yang akhirnya perusahaan harus menerbitkan saham baru. Nah, di sini muncul biaya tambahan yang disebut sebagai flotation cost. Nah, apa sih flotation cost itu? Flotation cost itu adalah biaya yang timbul saat perusahaan menerbitkan saham baru. Misalnya, biaya investment banker, biaya underwriter, biaya legal, biaya administrasi, dan biaya pemasaran saham. Nah, semua ini membuat penerbitan saham baru menjadi lebih mahal. Dalam buku juga dijelaskan bahwa flotation cost ini sering cukup besar, terutama untuk common stock. Karena itu, cost of new common stock lebih tinggi daripada cost of retained earning. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu retained earning breakpoint. Nah, sekarang muncul nih pertanyaan, sampai kapan perusahaan bisa menggunakan retained earning? Nah, jawabannya ada pada konsep retained earning breakpoint. Ini adalah batas maksimal pendanaan sebelum perusahaan harus menerbitkan saham baru. Kalau kebutuhan modal masih di bawah angka tersebut, perusahaan masih bisa memakai retained earning. Tetapi kalau lebih besar dari itu, perusahaan harus menerbitkan saham baru dan otomatis cost of capital akan naik. Nah, selanjutnya yaitu WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Nah, ini adalah bagian paling penting dari seluruh bab. Kalau ada satu konsep yang wajib benar-benar dipahami, maka jawabannya adalah WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Nah, karena perusahaan itu biasanya hanya menggunakan satu sumber dana, mereka memakai kombinasi, yaitu hutang, preferred stock, dan common equity. Maka biaya modal harus dihitung sebagai rata-rata tertimbang, bukan sekedar dijumlahkan biasa. Yang artinya setiap tambahan Rp1 modal rata-rata memiliki biaya sebesar 10%. Kalau perusahaan menjalankan proyek baru, maka proyek itu minimal harus menghasilkan return di atas 10%. Kalau tidak, maka proyek tersebut tidak layak. Nah, kenapa WACC ini sangat penting? Karena hampir semua keputusan investasi itu menggunakan angka ini. WACC itu menjadi dasar capital budgeting, dasar penilaian perusahaan, dasar EVA, dasar merger dan acquisition, dan dasar keputusan ekspansi bisnis. Jadi, kalau WACC ini salah dihitung, seluruh keputusan keuangan bisa ikut salah. Nah, setelah memahami WACC, kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu Marginal Cost of Capital atau MCC. Nah, secara sederhana MCC ini adalah biaya untuk memperoleh tambahan Rp1 modal baru. Jadi, kalau WACC ini menunjukkan rata-rata biaya modal, maka MCC ini fokus pada biaya modal untuk tambahan dana berikutnya. Dalam buku juga dijelaskan bahwa biaya dari rupiah terakhir itu yang diperoleh perusahaan. Kenapa ini penting? Karena perusahaan tidak hanya mencari modal sekali, mereka bisa terus menambah modal untuk proyek-proyek baru. Dan semakin besar modal yang dibutuhkan, kadang biaya modal juga ikut naik. Misalnya
awal perusahaan masih bisa memakai retained earning, tetapi setelah melewati breakpoint, perusahaan harus menerbitkan saham baru yang lebih mahal, yang akibatnya MCC akan naik. Jadi biaya modal ini tidak selalu tetap, bisa meningkat seiring bertambahnya kebutuhan dana. Inilah konsep MCC. Nah, faktor yang mempengaruhi WACC ini apa saja sih? Nah, dalam buku juga dijelaskan bahwa ada 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, faktor yang tidak bisa dikendalikan perusahaan dan faktor yang bisa dikendalikan perusahaan. Mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama yaitu faktor di luar kendali perusahaan. Di dalamnya terdapat tingkat suku bunga. Nah, ini adalah faktor yang sangat penting. Kalau suku bunga di pasar naik, maka biaya hutang juga ikut naik, karena perusahaan harus membayar bunga lebih tinggi. Tapi bukan hanya itu, cost of equity juga bisa naik. Kenapa? Karena investor akan membandingkan return saham dengan return obligasi atau deposito. Kalau bunga deposito naik tinggi, investor akan meminta return saham yang lebih besar, yang akibatnya WACC juga ikut naik. Nah, dalam buku juga dijelaskan bahwa penurunan suku bunga ini membantu perusahaan memperoleh biaya modal yang lebih rendah. Makanya kondisi ekonomi makro sangat mempengaruhi cost of capital. Yang kedua yaitu tarif pajak. Pajak juga sangat berpengaruh karena hutang memiliki tax shield. Bunga hutang dapat mengurangi pajak. Kalau tarif pajak tinggi, maka manfaat tax shield menjadi lebih besar, yang akibatnya hutang menjadi lebih menarik. Sebaliknya, jika tarif pajak turun, keuntungan hutang berkurang. Selain itu, kebijakan pajak capital gain juga mempengaruhi cost of equity. Kalau pajak capital gain lebih rendah, investor lebih tertarik pada saham, yang akibatnya biaya ekuitas bisa turun. Jadi kebijakan pemerintah juga sangat berpengaruh. Yang kedua yaitu faktor yang bisa dikendalikan perusahaan. Di dalamnya terdapat capital structure policy. Nah, ini berkaitan dengan komposisi, yaitu yang pertama berapa sih hutangnya, berapa sahamnya, dan berapa laba ditahan. Seperti yang sudah kita bahas, hutang biasanya lebih murah karena ada tax shield, maka menambah hutang bisa menurunkan WACC. Tetapi terlalu banyak hutang juga meningkatkan risiko. Investor akan melihat perusahaan sebagai perusahaan yang lebih berbahaya. Akibatnya biaya hutang naik, biaya equity juga naik. Jadi perusahaan harus mencari struktur modal optimal, yaitu kombinasi terbaik antara hutang dan ekuitas yang meminimalkan WACC dan memaksimalkan nilai perusahaan. Ini sangat penting, bukan semakin banyak hutang semakin baik, tetapi harus seimbang. Nah, yang kedua yaitu dividend policy. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan pembagian dividen. Kalau perusahaan membagikan dividen terlalu besar, maka retained earning menjadi kecil, yang akibatnya perusahaan lebih cepat kehabisan laba ditahan dan harus menerbitkan saham baru. Padahal new common stock lebih mahal karena flotation cost. Jadi semakin besar retained earning, semakin rendah kemungkinan biaya modal naik. Karena itu, dividend policy ini mempengaruhi cost of capital. Yang ketiga yaitu investment policy. Nah, ini juga sering dilupakan, tetapi sangat penting. Kalau perusahaan mulai masuk ke bisnis yang jauh lebih beresiko, maka cost of capital ini harus berubah. Contohnya yaitu perusahaan makanan tiba-tiba masuk ke bisnis cryptocurrency. Risikonya tentu berbeda. Atau perusahaan manufaktur masuk ke bisnis startup teknologi, investor akan menerima return lebih tinggi, yang artinya cost of capital ini naik. Nah, dalam buku juga dijelaskan bahwa perusahaan masuk ke bisnis baru yang lebih berisiko, maka marginal cost of capital harus mencerminkan risiko baru tersebut. Jadi, investment policy juga sangat menentukan. Nah, selanjutnya yaitu penyesuaian cost of capital terhadap risiko. Nah, ini adalah salah satu bagian paling penting. Tidak semua proyek memiliki risiko yang sama. Nah, karena itu tidak semua proyek
boleh memakai WACC yang sama. Nah, kesalahan ini sering terjadi. Misalnya, perusahaan memiliki WACC rata-rata 10%, lalu semua proyek dinilai menggunakan angka 10%, padahal proyek A ini sangat aman, sementara proyek B ini sangat berisiko. Kalau keduanya memakai hurdle rate yang sama, hasilnya bisa salah. Nah, misalnya proyek aman returnnya 9%, proyek berisiko tinggi returnnya 11%. Kalau perusahaan memakai WACC umum 10%, proyek aman ditolak, proyek berisiko diterima. Padahal bisa jadi keputusan itu salah. Proyek aman mungkin sebenarnya layak, dan proyek berisiko tinggi mungkin seharusnya membutuhkan hurdle rate 14%, bukan 10%. Nah, dalam buku juga dijelaskan bahwa kegagalan menyesuaikan risiko akan membuat perusahaan menerima terlalu banyak proyek berisiko tinggi dan menolak terlalu banyak proyek aman. Nah, ini juga sangat berbahaya. Nah, dalam jangka panjang perusahaan menjadi semakin beresiko, WACC meningkat dan nilai pemegang saham menurun. Nah, karena itu project specific cost of capital sangat penting. Nah, selanjutnya yaitu divisional cost of capital. Nah, konsep ini sangat penting untuk perusahaan besar yang memiliki banyak divisi. Contohnya pada perusahaan besar seperti Disney. Mereka punya divisi media, divisi taman hiburan, divisi film, divisi streaming, dan divisi hotel. Apakah semua divisi itu memiliki risiko yang sama? Tentu tidak. Karena itu, setiap divisi seharusnya memiliki cost of capital yang berbeda. Nah, itu disebut sebagai divisional cost of capital. Nah, dalam buku juga diberikan contoh. Division L risiko rendah WACC 7%, Division H risiko tinggi WACC 13%. Tetapi perusahaan secara keseluruhan memiliki komposit WACC 10%. Kalau semua divisi memakai angka 10%, maka keputusan investasi bisa salah. Divisi aman bisa salah ditolak, divisi berisiko bisa salah diterima. Karena itu perusahaan besar harus menghitung divisional WACC, bukan hanya satu angka untuk seluruh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu estimating project risk. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagaimana menilai resiko proyek. Nah, dalam buku juga dijelaskan ada 3 jenis risiko. Yang pertama yaitu stand alone risk. Nah, ini adalah risiko proyek jika proyek tersebut berdiri sendiri, yang artinya proyek dianggap sebagai satu-satunya aset. Fokusnya itu pada seberapa besar ketidakpastian return proyek. Nah, semakin fluktuatif hasilnya, semakin tinggi stand alone risk-nya. Nah, yang kedua yaitu corporate risk. Nah, ini adalah risiko proyek terhadap perusahaan secara keseluruhan. Karena proyek hanyalah salah satu bagian dari perusahaan. Jadi, kita melihat apakah proyek membuat pendapatan perusahaan semakin tidak stabil. Kalau iya, corporate risk tinggi. Nah, yang ketiga yaitu market risk. Di dalamnya terdapat beta risk. Nah, ini adalah risiko yang dilihat investor pasar. Fokusnya pada apakah proyek meningkatkan beta perusahaan. Kalau iya, investor akan meminta return lebih tinggi dan cost of capital naik. Nah, mana yang paling penting? Untuk investor biasanya itu market risk paling penting, karena investor bisa melakukan diversifikasi. Tetapi bagi manajemen internal, corporate risk juga sangat penting karena mereka harus menjaga stabilitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu relevansi cost of capital di dunia saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik. Apakah cost of capital ini masih relevan sampai saat ini? Nah, jawabannya masih sangat relevan. Bahkan semakin penting. Kenapa? Karena dunia bisnis sekarang jauh lebih kompleks. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama, startup dan perusahaan teknologi. Perusahaan seperti startup digital sering belum menghasilkan laba besar, tetapi mereka tetap harus menentukan apakah ekspansi ini layak, apakah pendanaan baru perlu dilakukan, apakah investor akan tetap tertarik. Nah, semua itu menggunakan konsep cost of capital. Investor venture capital juga melihat return minimum yang mereka harapkan. Nah, contoh yang kedua yaitu perusahaan besar global.
Nah, perusahaan seperti Apple, Google, Tesla, Microsoft itu harus terus mengevaluasi proyek bernilai miliaran dolar. Misalnya membangun pabrik baru, mengembangkan AI, masuk ke bisnis kendaraan listrik, membeli perusahaan lain. Nah, semua keputusan itu menggunakan WACC. Nah, contoh yang ketiga yaitu perubahan suku bunga global. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, cost of capital langsung berubah. Perusahaan harus menyesuaikan keputusan investasinya. Proyek yang dulunya layak bisa menjadi tidak layak. Nah, ini sangat nyata terjadi di dunia bisnis. Nah, pada contoh yang keempat yaitu ESG dan green investment. Sekarang banyak perusahaan masuk ke energi hijau dan bisnis berkelanjutan. Investor juga mempertimbangkan ESG, yaitu environmental, sosial, dan governance. Perusahaan dengan resiko ESG yang baik kadang memiliki cost of capital lebih rendah karena investor lebih percaya. Jadi konsep ini benar-benar hidup di dunia nyata. Nah, kesimpulannya yang saya ambil yaitu cost of capital adalah salah satu konsep paling penting dalam manajemen keuangan. Cost of capital menunjukkan berapa tingkat pengembalian minimum yang harus dihasilkan perusahaan agar investasi layak dilakukan. Nah, komponen utamanya terdiri dari cost of debt, cost of preferred stock, cost of retained earning, dan cost of new common stock. Semua komponen tersebut digabungkan dalam WACC atau Weighted Average Cost of Capital. WACC ini menjadi dasar utama dalam capital budgeting, EVA, keputusan investasi, struktur modal, merger dan acquisition, serta peningkatan nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan flotation cost, retained earning breakpoint, marginal cost of capital, dan penyesuaian risiko proyek. Karena tidak semua proyek memiliki tingkat risiko yang sama, semakin tepat perusahaan menghitung cost of capital, semakin baik keputusan yang diambil. Dan pada akhirnya, tujuan utamanya tetap sama, memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Nah, itulah inti dari bab 10 dengan tema The Cost of Capital. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk membantu kita memahami manajemen keuangan lebih baik. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.